Halo, tes. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Malam, Pak Ah, Royan. udah ada Pak? yang masuk ternyata. Gimana kabar? Alhamdulillah Pak, sehat. Gimana kabarnya juga, Pak? Alhamdulillah. Dan mikro Alhamdulillah. double. Saya malam ini nggak bisa beres sampai malam ini. Pak gimana Pak? Suaranya tadi double di Discord. Tuh. Sambil Discord juga. Iya Dia Pak, ini bikin udah Discord. aktif dulu di Discord Pak. Wih, mantap. Bapak mau ikut join nggak Pak? Discord kami? Wah, Boleh banget ngomongin Pak. apa tuh? Ya nggak apa-apa, sharing-sharing gitu sambil kongkow gitu. Discord saya udah di-uninstall. Soalnya kebetulan Mas Saifuddin ini ownernya ini Discord kami kan. Jadi bisa kalau mau Bapak nanti. Wih, mantap. Boleh sih, boleh. Bisa-bisanya. Boleh Mas Ram, kirim ke Pak Royan Mas. Siap. Kita sampai jam 8 paling ya malam ini ya. Sisanya belajar mandiri. Siap. Kita hari ini lebih ke apa Pak ini? Mau materi lagi atau ada apa Ya, gitu? kita ada materi dikit, sisanya ngobrol-ngobrol sambil persiapan UAS ntar. Oke Pak. Malam saya mau berobat dulu, nganter istri sama anak. Oh, siap. Lagi ini sakit, Pak. Anak batuk terus dari kemarin belum sembuh. Aduh. Kalau boleh tahu sakit apa Pak? Ya itu batuk. Batuk lagi. Barusan dikasih tahu. Enggak, aku pikirnya kan batuk pilek gitu, ada pilek juga. Kalau pilek sih baru gejala. Agak hangat juga badan itu. Iya Pak, lagi musimnya juga Pak. Saya juga Cuaca. 2 minggu yang lalu itu musim pancaroba gini emang demen-demennya. Wah, ini sih bukan pancaroba lagi, ini banjir di mana-mana. Kemarin Wah, justru di sini udah cuaca mulai panas Pak, mulai terik di sini. Iya. Serius. Iya Pak, tapi pas kalau nggak salah pas pertemuan ketiga waktu kuliah itu tempat saya banjir waktu itu. Ya ampun. Di daerah mana sih? Di Trenggalek Pak, daerah Trenggalek. Jawa Timur. Oh. Jauh nggak Pak? Kalau ke sana rawan longsor. Daerah saya di sini di daerah Lebak, Pandeglang banyak yang banjir, banyak yang longsor. Banyak ini bukit-bukit juga ya? Iya, daerahnya itu masih daerah alam gitu. Maklum kampung. Siap. Sama Pak, daerah saya juga. Aduh, mana ini ya? Udah disiapin kopinya? Udah mau habis. Setengah Pak ini Pak. Soalnya udah diskotan dari jam 5 Pak ini tadi. Buset dah. Hujan juga nggak di situ? Iya, ini terus banget Pak. Depok. Oh, dari Depok hujan. Iya. Oh, Dari sore. iya, masih ada aja yang hujannya.
Enak tapi adem jadi. Iya sih. Biasanya kipas ini nggak mati. Di sini gerah loh Mas malahan. Atau mau hujan ya tandanya ini. Kalau Di biasanya hujan dari pagi belum selesai sampai sekarang. Tuh. Tangerang ya? Masih. Iya Pak, Tangsel Pak. Oh iya Pak. Lagi. ini udah pada jago-jago ini kan ya? Apa tuh, Pak? Jago ngoding. Kerjanya ngoding Pak. Enggak. Iya, Bisa Pak. udah jago-jago lah yakin saya. Banyak yang emang ngoding juga kan profesinya ya? Beberapa. Ya. Ya wis kita mulai yuk. Siap. Oke. Kan udah dimulai dari tadi Pak ngobrolnya. Oh iya, ngobrolnya udah dari tadi ya. Pembukaannya belum ini. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Suara saya aman kan ya? Aman Pak. Aman. Aman Jernih, banget. Sebelumnya mohon maaf minggu kemarin kita nggak bisa nongkrong bareng ini lewat Zoom. Ya Jadi, Pak, kami senang Pak. ini tuh saya ceritanya lagi naikin rumah. Lagi bangun, renov, berantakan banget. Kemarin ada yang mutus lagi kabelnya tuh, digunting. Kabel FO-nya, wah kan kacau. Aduh. Gunting siapa Pak? Dimaling Pak? Bukan dimaling, diputus, digunting gitu. Tahu siapa kali yang gunting. Makanya sinyalnya nggak benar. Kalau pakai sinyal GSM tuh di sini, aduh daerah saya tuh dalam banget, jadi nggak bisa bagus. Oke deh. Ini saya cek beberapa orang sih kita nih. Coba bentar, saya mau konfirmasi dulu nih ya. Buat teman-teman. Soalnya kalau di daftar yang saya dapat kan ini ada 12 orang ya. Daftar absen yang saya dapat itu ada 12 orang. Ini 12-12-nya aktif kan ya? Aktif atau gimana? Ada yang sedang cuti atau enggak? Aktif semua Pak. Aktif semua ya? Iya, Pak. Oke deh. Tapi ini buat yang progress report kemarin enggak ada 12 orang tuh yang ngumpul tuh. Jadi di progress report pertama itu cuma 11 orang. Progress report yang kedua itu 8 orang yang ngumpul. Khawatir. Oh, ada yang belum. Iya, Pak. Maaf. Belum selesai. Oh, Mbak Novi ya. Iya, segera Pak, insya Allah. Oke. Segera ya. Nanti untuk UAS ya. Untuk UAS. UAS kan nanti awal Februari ya. Kita minggu tenang itu di minggu terakhir tanggal 25 tuh. Sekarang tanggal 4, tanggal 25 kita minggu tenang. Nah, kemungkinan nanti kita pakai buat minggu pengganti di pertemuan kita kemarin yang nggak hadir. Jadi masih ada sisa 3 pertemuan. Tanggal 1 UAS. Nah, cuma UASnya sama kayak UTS ya. Jadi kita nggak ada Zoom. Jadi teman-teman semua bikin project aja gitulah. Kalau kemarin kan UTS masih ada teorinya dikit ya. Nah, kalau praktek, kalau UAS nggak ada. Jadi murni langsung
project. Dan juga nanti untuk UAS tuh, jadi gini, kita ngomongin UAS dulu ya. Nanti untuk UASnya, teman-teman mulai dari sekarang aja. Silakan cari-cari apa namanya, cari kasus deh di sekitaran gitu. Jadi UASnya itu kita based on problem ya. Kira-kira ada masalah apa, misalkan yang simple kan yang udah sering kita pakai itu biasanya orang tuh bikin itu penjualan gitu loh. Samping saya ada warung nih gitu, warungnya masih manual, terus mau bikin apa namanya program. Nah, coba bikin pakai C++, tapi yang simple aja sederhana. Cuman nanti bikinnya kita pakai OOP, coba pakai OOP gitu. Tapi kalau bisa itu sertakan ininya juga. Bukan kalau bisa sih, harus bikin ininya dulu, apa namanya, kayak semacam deskripsinya dulu ya. Jadi yang lagi digarap itu tentang apa, bikin apa. Pertama bikin apa, terus yang kedua itu apa namanya, algoritmanya kayak gimana. Ya bikin flowchart sederhana juga nggak apa-apa. Terus yang terakhir itu kodenya seperti apa, source code-nya, terus sama screenshot aplikasi yang berjalan kayak gitu. Kalau ada yang mau bikin game juga bikin game, gak masalah. Bikin game yang sederhana, misalkan bikin kertas gunting batu atau tic-tac-toe kayak gitu, bebas lah. Tapi kita pakainya itu pakai konsep OOP ya di C++. Nah, sekarang coba saya mau singgung sedikit dulu tentang OOP-nya. Yakin sih pasti udah pada pernah bikin apa, belajar yang OOP kan ya. Kalau nggak salah di bagiannya pakai PHP ya, bener nggak? Iya, Pak. Ya udah, itu tinggal kita translate aja bahasanya yang biasanya pakai PHP. Nah, ini pakai C++ begitu. Nah, sekarang coba saya sharing screen dulu. Oke, kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Iya, Oke. Nah, kalau udah pernah belajar AOP, coba AOP itu apa sih gitu? Object Oriented Programming. Iya, panjangan ya, benar juga sih. Dalam AOP itu ada apa? Class Object. Iya, benar juga ya. Udah diliatin sih. Ya, intinya tujuannya itu kan dia kesini nih, tujuannya nih, dry. Jadi, don't repeat yourself. Maksudnya don't repeat yourself itu ya, kita kadang kan bikin kode itu biar nggak berulang-ulang gitu loh. Jadi cukup satu kali bikin kode, nanti kita bisa pakai berulang-ulang. Jadi program kita itu kita terjemahkan dalam bentuk objek gitu kan, yang mana objek itu bisa kita pakai. Contoh misalkan kalau kita bikin objek ya visual misalkan ya, yang basisnya itu visual. Misalkan kita punya button ya, kita bikin kelas untuk button gitu kan. Nah, nanti si button itu kan tinggal kita gunakan, bisa kita gunakan berkali-kali di apa namanya, di program kita. Nggak usah kita create lagi. Nggak usah kita bikin ulang dari awal untuk bikin button itu. Tapi tinggal kita panggil kelasnya, kemudian kita create objeknya, jadilah button. Nah, nanti kan di dalam dalam objek itu kan dia punya properti, ya kan. Nah, kalau properti itu kalau di pemrograman yang apa namanya, yang prosedural itu dia variabel ya, begitu. Jadi ada beberapa apa namanya, istilah yang baru di OOP ini. Seperti yang kita tahu kan, paradigma pemrograman itu ada dua nih. Yang pertama prosedural, yang kedua itu ya objek gitu. Nah, yang prosedural itu yang udah pernah kita pakai sebelum-sebelumnya. Contoh misalkan gini, misalkan gini, kita kalau misalkan bikin data mahasiswa ya, misalkan bikin data mahasiswa, di sini ada nama, kemudian ada jurusan, ada jurusan ya, gini aja deh. Kemudian
kita misalkan masukin nama itu, misalkan ITTS, jurusannya itu misalkan TI, ya, Teknologi Informasi. Nah, kalau misalnya kita mau menampilkan ini, ya tinggal kita see out ya, see out nama, kemudian kita enter, satu lagi ini jurusan. Kalau kita run, nanti kan munculnya, nah ini ITTS, kemudian Teknologi Informasi, kan gitu. Bisa kita kasih nama, sama yang terakhir itu jurusan. Nah, dia nama ITTS, jurusan Teknologi Informasi. Nah, kalau misalkan kita mau bikin lagi datanya, ya berarti kan kita harus bikin variabelnya dulu, ya kan? Kita bikin variabel yang lagi. Kalau misalkan ini kita ganti, misalkan nama 2, jurusannya jurusan 2, sorry, bukan nama 2. Ini misalkan, nama Budi, jurusannya misalkan IF. Nah, kalau kita run, yang keluar kan yang terakhir tuh Budi sama IF gitu kan. Yang ITTS sama Teknologi Informasi ini dia akan ke replace. Ya, tapi kalau misalkan kita akalin begini ya bisa aja. Sorry, jangan di-cut, di paste. Nah, nama ITTS, jurusan Teknologi Informasi, kemudian nama Budi, jurusan IF. Nah, bisa kayak gini. Ya, cuma kan nggak mungkin juga kita bikin program nanti begini terus kan gitu. Nah, terus kalau misalkan bisa kita akalin, misalkan ya kita kasih lagi di sini nama yang kedua, jurusan yang kedua gitu kan. Nah, tapi ini kan nama 1, jurusan 1, ini nama 2, ini jurusan 2. Nah, ini nama 2, ini jurusan 2. Kita run. Oke, sip. Jadi kalau ini kan kita bisa bikinnya gini, input dulu di atas, nah baru kita keluarkan. Kan bisa begini nih. Hasilnya sama kan? Nama ITTS, jurusan Teknologi Informasi, nama Budi, jurusan IF. Begitu. Nah, cuman ini yang prosedural seperti ini. Jadi kita bikin variabel, kemudian kita input, kemudian kita keluarkan. Atau bisa bikin pakai array gitu kan. Nah, kalau yang bentuknya objek, nah ini dia kalau yang bentuknya objek. Jadi kita bikin apa namanya, bikin program itu kita pecah ya, kita pecah jadi kecil-kecil. Nah, jadi dalam OP itu ada yang namanya kelas dan objek. Nah, dalam OP ada yang namanya kelas dan objek. Kelasnya ini misalkan contoh sini kelasnya fruit, objeknya itu ada apple, ada banana, ada mango. Nah, kalau misalkan yang begini, nah ini tuh diterjemahkannya kelasnya itu mahasiswa. Nah, objeknya itu nanti kita bikin objek sendiri, misalkan mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, nah, begitu. Nah, caranya kita bikin kelasnya dulu. Buat cara bikin kelas itu sebentar. Buat bikin kelas itu, nah, kita deklarasikan dulu tipenya kelas. Nah, ini ya. Jadi dengan menggunakan keyword class gitu. Nah, contoh kelasnya itu kita simpan di sebelum program utama. Nah, kelasnya itu misalkan mahasiswa. Nah, untuk penulisan kelas dia nggak ada aturan baku ya. Maksudnya tuh kalau untuk penamaan identifier semua sama ya. Harus diawali dengan huruf gitu kan. Kemudian nggak boleh pakai tanda baca di depan, misalkan atau 1, nah ini jangan. Jadi kalau bisa langsung huruf, dan mau huruf besar atau huruf kecil juga nggak masalah. Tapi biasakan kalau untuk penamaan kelas itu ya huruf awali dengan huruf kapital. Jadi bentuknya nanti pakai camel case ya. Oke.
Ini kelas mahasiswa. Kemudian pakai bracket ya, buka sama tutup. Biasa bikin sama N, jangan lupa ini pakai titik koma. Kadang titik koma itu suka lupa terus. Nah, ini kita bikin. Nah, di sini ada public. Public. Nanti ada artinya ini antara public ini apa sih? Ada public, ada private, ya kan? Ada protected. Nah, itu namanya access specifier. Ini dia, access specifier. Jadi strukturnya seperti ini. Ini nama kelasnya, kemudian ini access specifier-nya, ini adalah atribut ya atau variabel gitu kan. Kemudian ini adalah sama ya atribut juga atau variabel. Jadi kalau misalkan di dalam apa namanya di dalam prosedural itu kan namanya variabel. Kalau di dalam OP itu dia jadi atribut kayak gitu. Nah, di sini string nama, kemudian jurusan. Nah, begini ya, string nama kemudian jurusan. Nah, tinggal kita ganti yang ini. Ini kita ganti. Saya komen aja ya, komen. Kemudian kita tulis misalkan MHS1 ya, mahasiswa MHS1 dan MHS1 titik nama sama dengan ITTS MHS1 titik jurusan sama dengan teknologi informasi. Nah, di sini kita panggil nama kelasnya. Ya, kalau yang sebelumnya kan ini tuh kayak tipe data dulu ya. Ya kan kalau dalam prosedural itu kan ini tipe datanya apa? Apakah string, integer, double dan yang lainnya. Kemudian diikuti dengan nama variabelnya gitu. Nah, kalau ini yang konsepnya OP, di sini nama kelasnya. Nama kelasnya, kemudian ini adalah objeknya. Ya, jadi kita bikin objek baru namanya MHS1 gitu loh, dari kelas mahasiswa. Nah, kemudian objek yang MHS1 itu, nah kita panggil nih atributnya. Namanya itu kita isi menjadi TTS. Kemudian jurusannya kita isi jadi teknologi informasi. Kalau misalkan kita mau bikin lagi mahasiswa yang kedua, ya tinggal kita tulis aja mahasiswa MHS2. Kayak gini, MHS2 titik nama. Nah, jadi untuk si nama ini, nama dan jurusan, kita nggak usah bikin berulang-ulang. Ya. Dan objeknya pun kita, untuk kelasnya pun kita cukup bikin satu kali. Ini kita bisa gunakan berkali-kali ya. Kita bisa reuse gitu. Ini misalkan Budi. Kemudian MHS2 titik jurusan ini sama dengan IF. Nah, terus gimana kalau misalkan kita mau keluarkan? Nah, mau keluarkan biasa aja cout MHS1 titik nama. Ya. Nah, ini kayaknya kita kopas aja dari sini biar cepat. Oke, nama ini MHS1 titik nama, ini MHS1 titik jurusan. Kemudian kita cout lagi yang nomor 2, objek yang kedua. Kalau kita run, nanti hasilnya ini dia, nama ITTS jurusan teknologi informasi, nama Budi jurusan IF. Gitu. Jadi bisa kita gunakan berkali-kali si kelas mahasiswa tadi. Gitu. Nah, kemudian untuk mengeluarkan, biasanya kan kalau misalkan di prosedural itu kan, kemarin kita udah pernah belajar buat bikin function juga ya. Kita udah pernah belajar bikin function. Misalkan kita mau bikin function untuk print ya, untuk cetak si data yang kita input. Nah, ini kita keluarkan lagi. Nah, begini ya. Nah, kita bikin apa namanya function ya, kita bikin function. Kemarin udah pernah kita buat. Nah, di sini function. Nah, ini dia. Ya, ada kalau misalkan yang return type-nya void, dia itu sebutnya ya prosedur ya. Jadi kita cuma nyuruh gitu loh. Kalau misalkan ada return type-nya, misalkan integer atau double atau string, nah itu kita nanya. Nah, itu function. Kalau misalnya tipenya void, itu tuh dia lebih ke prosedur nanti bentuknya. Nah, contohnya seperti ini. Untuk pembuatan function pun kita tulis sebelum bagian main program.
Nah, misalkan di sini kita bikin void print misalnya ya. Void print. Nah, kemudian kita cetak si out. Nah, ini kita kopas aja ya. Ini kita kopas, kita kopas. Nah, si out. Oke. Nah, nanti ini kita tinggal ganti aja dengan yang print tadi. Print. Oh, sorry, jangan print deh. Untuk konflik. Nah, cetak. Nah, ini kayaknya error. Oke, bagus. Nah, kenapa ini error? Karena nama di sini dia nggak ada, ya. Nama ini kan dia variabel, ya kan? Ini juga variabel kan, atau identifier gitu kan. Nah, sedangkan nama dan jurusan di situ tidak was not declared, jadi belum dideklarasikan. Nah, dia bingung itu apa nama dan jurusan, sedangkan variabel nama dan jurusan itu baru dideklarasikan di sini, ya kan? Nah, ini kita bisa ganti nih pakai parameter ya. Jadi kita kita pass by value ya. String misalkan nm sama jur. Nah, jadi ini kita string nm, yang ininya string jur. Oke. Oh, jangan nm. Lalu nm aja deh, nm aja, ini juga nm, ini jur. Oke, ini cetaknya ini nama sama jurusan. Jur not was declared in this scope. Oh, harus begini rupanya. String was not declared in this scope. Is parameter. Nah, nama ITTS jurusan Teknologi Informasi. Oke, kita clear lagi. Coba kita run kembali. Nah, ini dia. Nama ITTS jurusan Teknologi Informasi. Jadi kita masukin parameternya ini dari variabel yang ada di sini ya. Nah, kalau misalnya kita mau cetak lagi, tinggal kita cetak. Kemudian nama 2 dan jurusan 2. Gitu. Coba kita run kembali. Nanti hasilnya ada 2. Nama ITTS jurusan Teknologi Informasi, nama Budi jurusan IF. Nah, kalau misalkan dalam bentuk objeknya seperti apa? Dalam bentuk objeknya seperti apa? Nah, ini jadi si prosedur ini kita bisa pindahkan ke dalam objek ya. Ke dalam kelasnya ya. Ke dalam kelasnya. Nah, ini dia. Kelas. Nah, itu namanya metode. Ya. Itu namanya metode. Nah, ini dia. Namanya metode. Jadi masih di dalam public ya, akses spesifikasinya masih di dalam public. Jadi biar bisa kita akses nih si metodenya. Jadi kalau misalkan di dalam prosedural itu namanya function, kalau di dalam OOP itu namanya metode. Ya, ini kita aktifkan. Oke, ini kita jangan aktifkan. Nah, oke, begini. Nah, string nm, string jur. Oke, ini kita jangan pakai string nm. Ini nggak usah pakai parameter nih. Karena udah ada variabelnya nih, udah kita definisikan di atas, ini bisa langsung nama sama jurusan. Oke. Nah, yang awalnya begini, ya, Nah, awalnya begini, ini kita nggak usah ribet-ribet lagi, cout. Ini kita bisa komen, nah, ini tinggal begini aja. MHS1 titik cetak. Nah, ini pun juga sama, MHS2 titik cetak. Nah, jangan lupa
buka kurung sama tutup kurung ya. Jadi walaupun dia nggak ada parameternya, ini harus wajib pakai buka kurung tutup kurung. Kalau misalnya kita run, nah muncul nama ITTS jurusan Teknologi Informasi, nama Budi jurusan IF. Nah, misalkan yang mahasiswa pertama nggak usah dicetak, nah, udah kita nggak usah cetak masuk pertama, ini cukup cetak masuk yang kedua. Nanti hasilnya cuman yang kedua, nama Budi jurusan IF. Nah, misalkan kita bikin lagi yang ketiga, nah, mahasiswa MAS 3, kemudian MAS 3 titik nama sama dengan misalkan Adi, MAS 3 titik jurusan sama dengan misalkan apa ya, SK SI. Nah, kita sekarang cetak mahasiswa 3 kita cetak. Nah, ini dia, ada ya, Adi SI. Misalkan pencetak yang kedua, nah tinggal MAS 2 titik cetak. Tuh. Jadi lebih simpel dengan menggunakan OP itu lebih simpel gitu. Jadi kita nggak usah terlalu banyak ngoding, cuma seperti ini ya, kita cuma bikin satu kelas mahasiswa ya kan, kemudian atributnya dia ada nama, ada jurusan, atributnya, kemudian di sini ada metode ini untuk apa, metode ini untuk mencetak ya, metode ini untuk mencetak isian dari nama dan jurusan tadi. Setelah kita isi, setelah kita bikin objeknya, MAS1 ini objek, ini juga objek, ini juga objek, kita isi ya atribut dari masing-masing objek itu, kemudian kita cetak. Nah, kalau misalkan kita deklarasikan mahasiswa misalkan yang keempat, nah kita bikin bikin objek yang keempat, kemudian MAS4 itu kita cetak. Nah, apa yang akan terjadi? Ini kan belum ada isinya, nah berarti dia masih kosong tuh. Ya. Jadi secara default dia kosong. Begitu di create, nah ini dia belum ada atributnya itu, nama dan jurusan ini belum ada isinya. Jadi begitu dicetak, nah ini dia masih kosong. Gitu loh. Bisa nggak kita bikin, begitu bikin objek, kemudian langsung kita cetak, nah itu ada isinya, bisa nggak? Tanpa kita isi tanpa kita isi atributnya dulu, nah itu bisa, itu namanya konstruktor. Nah ini ya, konstruktor. Jadi konstruktor itu kayak semacam nilai default gitu loh, nilai default. Konstruktor itu seperti nilai default. Dan syaratnya bikin konstruktor itu, nama konstruktor itu harus sama dengan nama kelas. Nah ini, kayak gini, ini kan nama kelasnya my class, dan berarti nama konstruktornya pun adalah my class. Ya, itu syaratnya. Untuk membuat konstruktor, itu namanya harus sama dengan nama kelasnya. Kalau misalkan sama, itu bisa disebut konstruktor. Contoh, misalkan di sini kita bikin lagi ya, mahasiswa, nah buka kurung tutup kurung, kemudian mulai, nah misalkan ini kita begini, ininya namanya misalkan dan ini misalkan tadi, ini nggak usah ada, ini nggak usah ada. Oke, nah gitu kita run, nah muncul ya. Wait. Whitebird ini kalau gini artinya semua bakal ke create gitu. Semua bakal ke create. Benar. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Oke. Nah, satu ya. Jadi begitu kita bikin, ini kita run.
Nah, jadi pada saat kita membuat sebuah objek ya dari kelas mahasiswa, ya kan? Di sini kita input nama ITTS, jurusan teknologi informasi. Nah, tapi kita nggak melakukan nggak melakukan suatu perintah untuk menampilkan nama dan jurusan itu ya. Nah, tapi di sini muncul nama dan jurusan, tapi isinya adalah DAMI dan TI. Nah, ini adalah nilai default. Dari mana ini munculnya gitu. Padahal kan kita ini nggak memanggil metode untuk cetak, ya kan. Nah, kalau misalnya kita panggil metode cetak, nanti yang munculnya ini ada dua. DAMI, TI, kemudian ITTS, dan teknologi informasi. Jadi double dia. Jadi begitu kita create objek MHS1, nah ini otomatis dia memanggil konstruktor yang ini. Gitu. Otomatis memanggil konstruktor yang ini. Gitu. Nah, konstruktor ini bisa kita manfaatkan untuk apa? Nah, untuk mempermudah ya dalam penulisan program. Misal kita bikin string nm kemudian jr. Nah, sorry ini pakai string lagi. Nah, lalu di sini namanya ini kita ganti nm kemudian sorry jangan dulu cout. Jangan dulu cout. Tapi kita isi bahwa nama itu adalah MM. Jurusan itu adalah JR. Kan gini. Jurusan itu adalah JR. Kemudian kita panggil metodenya. Cetak. Nah, cakep nih. Jadi di sini ini nggak usah kita tulis cetak. Nah, dan ini kita nggak usah menulis begini. Ya, ini saya komen dulu ya. Saya komen dulu. Nah, di sini nggak usah nulisnya begini. Jadi begitu MHS1, nah ini kita masukin nih. Kita masukin, misalkan namanya adalah Adi, kemudian jurusannya itu adalah IF. Nah, begitu kita run, nah dia langsung muncul namanya Adi, jurusannya IF. Jadi konstruktor ini untuk lebih memudahkan lagi ya pada saat kita meng-create objek, nah kita langsung masukin parameternya. Gitu. Bisa nggak kalau misalkan nggak masukin parameter, jadi masih kayak gini nulisnya masih kayak gini, bisa nggak? Ya bisa aja ya. Ini saya komen, ini seperti ini. Ini ganti tadi, ini ganti F. Nah, kalau sekarang, nah dia. Oh, tetap harus masukin. C++ tetap harus masukin ya. Oh iya, benar. Nah. Oke. Ulangi ya. Ada kesalahpahaman. Nah, pertama begini. Jadi kan pada saat kita buat sebuah objek, karena kita sudah bikin konstruktor, ya. Nah ini konstruktornya. Ini konstruktor. Nah, yang mana konstruktor ini punya dua parameter, yaitu nama dan jurusan. Nah, nm ini atribut parameter nm ini akan dimasukkan ke dalam atribut nama. JR ini akan kita masukkan ke dalam atribut jurusan, kan gitu. Kemudian setelah kita masukkan nama dan jurusan, dia akan langsung memanggil void cetak. Nah, jadi ini pada saat kita tulis, nah ini dia.
pada saat kita eksekusi, ya. Nah, kan yang akan muncul adalah hasil cetaknya, ya kan? Karena di sini kan ada metode cetak, ya, ada metode cetak. Namanya ADI, jurusannya adalah IF. Nah, begini. Terus kalau misalkan nih, bisa nggak kita tulis MAS1 titik cetak? Nah, ini juga bisa. Nanti cetaknya 2 kali. Nama ADI jurusan IF. Kayak gini. Kalau misalkan, nah metode cetak di sini tidak kita panggil dalam konstruktor, nah, kemudian ini kita nggak panggil metode cetak, nanti dia tidak akan menampilkan apapun. Jadi dia hanya meng-create objek yang namanya mahasiswa 1, ya MAS1, dengan isi atribut nama adalah ADI dan jurusan adalah IF, udah cukup sampai situ. Jadi tidak ada apa namanya, tidak kita keluarkan ya nilainya, jadi nggak dicetak. Jadi kalau misalnya kita mau keluarkan ya kita harus panggil metodenya, gitu. Kita harus panggil metodenya MA1 titik cetak. Ini baru dia mau keluar. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk mempersimpel, misalkan pengen langsung dikeluarin begitu kita input, begitu kita bikin objek, kemudian langsung kita keluarkan isi dari si atributnya. Nah, ini kita panggil metode cetak. Jadi ini nggak usah panggil metode cetak lagi di execute programnya. Di main programnya bisa panggil metodenya lagi. Nah, langsung seperti ini. Nah, tapi ya, ada tapinya. Tapinya itu gimana? Jadi kalau dalam OOP itu bagusnya itu kita bikin atribut jangan di public ya. Jadi sebisa mungkin atributnya itu jangan di public. Kalau ini kan atribut nama dan atribut jurusan ini kan public, ya kan? Jadi kita mau mengaksesnya pun juga. Nah ini saya hilangin dulu metode cetak. Nggak saya panggil dulu metode cetaknya di sini kan. Jadi kalau misalkan kita tulis langsung, ini kan objeknya. Nah kemudian titik, nah ini langsung muncul nih, ya. Ini langsung muncul atributnya gitu. Ini nama jurusan ini muncul langsung, ya. Jurusan, nama, nah ini langsung muncul dia. Kenapa langsung muncul? Ini karena di public. Kalau misalkan ini di private, nah, misalkan saya bikin lagi nih, yang private ya, saya bikin lagi yang private. Saya bikin lagi yang private. Nah, yang private di sini misalkan string juga ya. Misalkan di sini adalah alamat. Nah, string alamat. Nah ini nggak akan ada. Yang alamat ini nggak ada. Ini alamat ini nggak ada. Misalkan alamat sama dengan apa namanya Tangerang. Nah, ini kalau saya run dia akan error gitu. Jadi dia itu di-declare di private. Ya. Dia di-declare di private, jadi kita nggak bisa langsung suntik gitu. Kita nggak bisa langsung suntik isinya ke dalam atribut alamat ini. Nggak bisa. Nah, itu karena apa namanya? Karena akses specifier-nya itu adalah private yang atribut alamat. Kalau yang nama dan jurusan, dia akses specifier-nya adalah public. Nah, ini ya, akses specifier. Jadi ada public, kemudian ada private, ada protected. Nah, perbedaannya kalau yang public ini, jadi member itu berarti maksudnya member itu yang menggunakan kelas ya. Yang menggunakan kelas, itu dia bisa mengakses gitu, di luar kelas. Jadi member are accessible from outside the class. Member ini maksudnya isi dari public ya, isi dari public. Nah, kayak nama, jurusan, kemudian untuk apa namanya nih, metode gitu. Nah, itu dia bisa diakses gitu ya, di luar kelas. Nah, kalau yang private itu tidak bisa diakses atau dilihat di luar kelas. Ya, tidak bisa diakses atau dilihat di luar kelas. Jadi nggak bisa. Kalau yang protected, nah ini dia cannot be accessed from the outside class. However, they can be accessed in inherited class. Nah nanti kalau yang protected ini sama kayak private, ya, tapi dia bisa diakses di kelas turunannya, gitu loh. Di kelas turunannya. Nanti kita coba praktekkan membuat kelas turunan. Kalau ini kan kita belum bikin kelas turunan ya, belum bikin inherited class. Jadi cuma satu kelas yang namanya mahasiswa aja gitu. Kalau kelas turunan tuh contoh misalkan kayak orang tua dan anak gitu.
Nah, anak ini kan dia turunan dari orang tua. Nah, nanti di situ ada sifat warisan namanya. Nanti kita coba bahas pelan-pelan aja. Tanya dong Pak, Ya, sok. kalau itu private terus masih bisa disuntik lewat kontraknya nggak? Nah, pertanyaan good ini. Iya, pertanyaan bagus ini. Siap. Private masih bisa disuntik sama sama konstruktor enggak gitu kan? Ya. Hmm. Gitu kan? Betul, Pak. Begini aja ya. Ya. Nah, ini kita tambahin satu lagi. Kalau begini, nih, kalau bentuknya begini, coba. Nah, bisa ya. Siap. Tapi ini ada tapinya nih. Kalau kita suntik manual nih nggak bisa. Misalkan coba. Nah, gitu ya. Jadi kalau suntik manual nggak bisa. Jadi nggak bisa diinjek. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih harus sebisa mungkin menghindari penulisan atribut atau ya atribut apalagi yang sensitif gitu ya. Itu jangan ditulis di akses specifier yang public. Jadi khawatir diinjek kayak gitu. Jadi kita tulis di private. Kalau private itu dia nggak bakal kelihatan. Nah, tapi kita bisa mengakses private dengan cara apa? Nah, itu dengan cara encapsulation atau pembungkusan. Nah, ini dia encapsulation. Nah, jadi kalau misalkan pernah dengar getter and setter, ya dalam OOP itu udah pasti ada yang namanya getter and setter. Nah, itu dia encapsulation atau pembungkusan. Nah, jadi kan kita punya, misalkan ada data yang sensitif gitu ya, atau data yang ini tuh nggak boleh orang tahu, misalkan. Nah, itu kan kita tulis di private, ya kan. Nah, tapi di private itu, ya, biar kita bisa isi private-nya, nah itu kita pakai encapsulation, pakai getter and setter tadi. Jadi kita pakai metode. Nah, caranya gimana? Nah, caranya begini. Jadi kita tulis itu dalam kelas yang public, ya. Jadi bikin metode get and setter itu kita tulisnya di dalam kelas public. Nah, ini kalau kita tulis ulang alamatnya, ini kan alamatnya Tangerang nih. Begitu kita bikin construct, ya, ME1 Adi Tangerang. Oke, sukses, gitu kan. Nah, ini kita komen, begitu kita run, oke, sukses, nggak ada masalah. Tapi begitu kita coba ganti alamat menjadi Tangerang, ini dia nggak akan bisa. Nah, begini, dia nggak akan bisa. Nah, kita harus bikin satu buah metode yang bisa untuk memodifikasi si alamat tadi. Nah, itu umumnya itu pakai get dan set, ya, atau getter and setter. Sebenarnya boleh aja sih namanya, mau apapun juga boleh. Cuma kebiasaannya secara umumnya gitu, itu biasanya pakai get dan set. Kalau get itu untuk membaca, kalau set itu untuk menulis. Nah, kalau nulis itu berarti kan nyuruh, ya kan? Nyuruh itu berarti pakainya void. Ya, nah, misalnya kita bikin void di sini, bikin function yang return type itu void, ya. Kemudian set, misalkan set alamat. Nah, begini, void set alamat. Nah, gini ya, set alamat. Kemudian, sorry, ini kita kasih string ALM. Nah, kemudian di sininya untuk alamat. Nah, alamat itu sama dengan ALM. Nah, begini. Jadi kalau misalkan kita mau rubah isi alamat, nah ini bukan nggak langsung kita nyuntik ke atributnya, tapi kita panggil metodenya. Nah, tuh set alamat Tangerang. Ini kalau kita run, nah dia nggak error. Nah, Cilegon. Nah, ini kita run, tuh dia nggak error, ya kan? Nah, ini yang cetaknya kita hilangin dulu ya, biar
biar kita panggil manual lagi di sini. MAX1 titik cetak. Buka kurung tutup kurung, lupa. Nah, ini dia. Adi F Cilegon. Nah, yang tadinya Tangerang, ini kita sekarang sudah rubah menjadi Cilegon dengan metode set. Nah, yang tadi ya, setter tadi nih, set alamat gitu. Kita pun nggak akan bisa nih langsung ambil semena-mena, misalkan pakai cout ya, cout. Kalau misalkan buat nama kan tinggal langsung nama gitu ya. Nah, ini public nih, MAX1 titik nama. Nah, ini public nih, dia bisa nih kepanggil tuh, ya kan? Hadi. Nah, tapi kalau misalkan alamat, nah ini dia nggak bisa nih. Nah, dia nggak bisa gitu karena private. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat isi alamat, nah, gimana sih kita mau ngintip nih isi alamatnya? Nah, kita bikin lagi metode untuk getternya. Nah, kalau getter ini kan kita mau ngambil isi, ya kan? Berarti kan kita nanya nih ya, kita nanya apa sih isi alamat gitu. Nah, kita nanya. Nah, berarti ya ada return type-nya. Return type-nya apa? Nah, lihat, sesuaikan dengan atributnya. Atributnya itu adalah string. Ya. Return type-nya string. String, kemudian ALM. Nah, get. Nah, get alamat. Di sininya adalah ALM. Sorry, nggak usah. Get alamat, kemudian sini return alamat. Return alamat. Nah, ini bukan alamat, tapi get alamat. Oke. Nah, ini dia muncul Cilegon. Nah, jadi bisa. Sekarang kita bisa ambil dan juga kita tulis ya. Jadi sekarang kita bisa ngintip si atributnya dengan menggunakan metode seperti itu. Sampai sini dulu ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Nanti untuk UAS-nya per kelompok atau individu, Pak? Ada 20 lagi. 12 orang kan ya? 12 orang kalau mau dibikin enaknya sih kelompok ya, enaknya kelompok gitu. Tapi masalahnya tuh membernya maksimal 2 ya. Karena cuma 12 orang. Jadi kita bikin 6 kelompok. Oke. Kelompoknya bebas menentukan atau dari Bapak? Bebas sih, tentukan masing-masing aja daripada gede ini. Oke, siap, Pak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, misalkan tadi di sini nih ada salary ini. Nah, kita salary itu kita tulis di yang private gitu ya. Kita tulis di private. Misalkan integer salary atau gaji ya, integer gaji. Kok gaji? Ya nggak apa-apa lah, mahasiswa udah punya gaji. Oke, misalkan nih mahasiswanya yang klik udah pada punya gaji nih. Nah, kita bikin gaji. Nah, ya. Gajinya kita taruh di private ya. Gaji kita simpan di private. Nah, seperti biasa, kalau misalkan kita langsung masukin sini ya. Itu jadi gaji, ya ini nggak akan bisa nih. Misalkan 5 juta, 50.000 deh. Ya, ini ya. Jadi kita harus bikin paket lengkapnya nih untuk getter and setter ini. Nah, pertama kita tulis dulu di sini untuk gajinya gitu ya. Integer gaji. Gajinya itu adalah GC, kemudian yang cetak Oke. Ini kita tulis gajinya adalah gaji. Sekarang kita bikin setternya. Void set gaji. Nah, gaji sama dengan GC. Lalu kita bikin yang getternya, get gaji. Return
gaji. Oke. Sekarang di sini kita tulis gajinya 50.000. Oke, kemudian kita kita hapus saja. Running. Oke, gajinya 50.000. Kalau ini Tangerang lagi. Coba kita cek. Tadi IF Tangerang gajinya 50.000 Tangerang. Ada Tangerang. Oh, sorry, ini ada get alamat pantes. Nah, oke. Kalau kita mau rubah, misalkan kita rubah MHS1.set gaji. Gajinya jadi 100.000. Bisa kita catat ya, gaji 100.000, kemudian kita ambil ya gajinya. Oke, ini kita siapkan. MHS1 titik, kok set gaji. Oke, sorry. Ini tuh bukan atribut ya, ini tuh metode. Nah, jadi harus dibikinkan. Oke. Nah, jadi 100.000 sekarang. Seperti itu. Saya clear dulu. Nah, ini dia. Kalau untuk yang public, nah ini kita nggak usah bikin yang setter dan getternya. Ya, kita nggak usah bikin setter dan getternya. Gitu. Nah, contoh, misal begini, ntar saya buka yang modelnya pakai OOP ya. Mana ya, latihan, visi, model. Nah, contoh gini. Nah, ini dia. Nah, di sini ya. Jadi ini semua di private. Ya, ini semua di private, gitu kan, private. Jadi di implementasinya itu ya kita nggak bikin atribut yang di public ya, tapi di private semua. Ya ini saya pakainya Pascal ya, tapi kalau ini pakai Pascal. Gitu. Kemudian untuk mengakses atribut ini, nah ini pakai setter and getter tadi tuh. Ini set field. Gitu. Ya, set, jadi di set semua. Gitu. Jadi nggak langsung nyuntik ke si atributnya gitu, tapi lewat metode ya, seperti itu. Nah, ini isinya tuh sama aja, set ya kan, set apa gitu, kemudian isinya apa, di sini perintahnya apa, sama aja sesuai dengan yang ada di C++ tuh. Setter itu kan, nah yang ini ya, void set gaji, integer gaji. Nah ini juga sama. Nah, ini tuh prosedur ini void dia, ya kan, karena tidak memiliki return type. Kemudian sini set apa, kemudian di sini parameternya apa. Ini juga pakai parameter tuh integer gaji. Nah, ini juga sama nih. Ini pakai parameter nih. Ya, tipe datanya field, kemudian parameternya value gitu. Jadi isinya apa itu sama dengan value. Kayak gini. Nah, ini implementasinya. Nah, ini yang begini tuh main prosedur view form, view ini bla 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 bla. Nah, ini tuh dia kelas yang udah kelas-kelas yang ada yang bisa kita pakai. Di sini kan ada objek-objek isi ini kan ada metode-metode yang bisa kita pakai gitu. Jadi kita pakai kelas dia, kemudian kita ambil metode yang kita perlu gitu, atau kita bikin objek yang dari punya dia kayak gitu. Jadi nanti jadi satu kesatuan sebuah program yang kompleks nantinya. Jadi sama halnya kayak mobil itu kan ada bagian-bagian ya. Ada bagian pintu, ada bagian kaca, ada bagian wiper, ada bagian roda gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bikin mobil, kita butuh roda, tinggal kita panggil rodanya. Kemudian kita atur tuh si rodanya itu, ya kan, dalamnya kan dia kan punya atribut ya, kayak semacam ukurannya berapa, warnanya apa, ya kan, peleknya pakai ukuran berapa, kayak gitu, kemudian mereknya apa. Nah, itu tinggal kita atur. Jadilah sebuah mobil, misalnya mobil BMW gitu, atau mobil
mobil BMW seri S atau seri E kayak gitu. Jadi enak kalau dipecah-pecah kayak gini tuh enak. Keuntungannya kalau kita bikin program yang bentuknya OP itu maintainable ya. Jadi sih kayak gitu intinya. Jadi kalau misalnya ada yang perlu dirombak, kita nggak usah rombak nggak usah rombak seluruh programnya gitu. Program utamanya nggak usah dirombak, tapi cukup cukup yang kita rombak itu kelas tertentu yang kita rombak. Misalnya kita mau rombak untuk roda, nah ini roda ini harusnya ditambahin nih atribut baru nih, ada motif misalkan. Nah itu nggak kita rombak nggak harus kita rubah struktur si main program, tapi kita rubahnya itu si kelas rodanya itu kita tambahkan atribut baru yaitu motif gitu. Kan belum tentu di program yang lain dia pakai pakai motif gitu kan, tapi di objek yang itu dia butuh motif, tapi di objek lain belum tentu dia butuh motif gitu. Jadi enak maintainable deh gitu. Ya saya yakin juga teman-teman kayaknya pernah menggunakan ini ya, dan bahkan sudah punya penghasilan ya dengan menggunakan bikin program pakai konsep OP sih biasanya. Kalau sekarang tuh udah jarang yang pakai konsep prosedural. Nah, ini encapsulation ya. Nah, kemudian ada inheritance. Ya, ini kalau saya sih ini lebih ke review aja ya, lebih ke mereview. Karena kan udah ada MK-nya tersendiri ya, khusus OP. Nah, jadi ngebahas OP. Nah, kalau saya hanya mereview aja. Nah, inheritance itu dia pewarisan ya. Kalau di sini lihat dari deskripsinya. Jadi itu memungkinkan untuk mewariskan atribut dan metode gitu kan dari satu kelas ke kelas yang lainnya. Nah, jadi kita mengelompokkan inheritance konsep. Jadi konsep pewarisan menjadi 2 kategori. Jadi konsep pewarisan itu ada 2 kategori. Yang pertama derived class, yang kedua itu base class. Nah, derived class ini dia anaknya, kalau base class ini dia orang tuanya gitu loh. Jadi biasanya si child itu dia mewarisi sifat si parent gitu ya. Jadi si child itu bisa mewarisi sifat si parent. Jadi the class that inherits from another class. Kalau yang base class atau yang parent ini dia the class being inherited from. Nah, untuk menginheritkan sebuah kelas, nah ini kita menggunakan simbol titik 2 kalau di di C++ ya. Kalau di program lain kan beda lagi ya, gitu. Sintaksnya beda lagi. Nah, kalau di C++ ini dia pakai titik 2. Nah, contoh misalkan kayak gini nih, kita analisa aja dulu ya. Misalkan contohnya di sini kan ada kelas yang namanya car ya. Ada kelas yang namanya car. Kemudian dia menginherit atribut dan metode dari kelas yang namanya facile. Nah, jadi si car ini dia jadi child. Si facile ini dia jadi si car ini dia jadi child, si facile ini dia jadi parent. Gitu. Nah, ini kelas facile. Nah, facile ini dia punya brand, gitu kan. Dia punya brand namanya Ford. Kemudian dia punya metode. Nah, metodenya itu adalah Hong. Nah, jadi kalau si metode Hong ini dipanggil, nah, akan mengeluarkan tut-tut. Nah, gitu kan. Ya. Nah, kemudian ini base class-nya. Lalu kita bikin lagi satu buah kelas, yang mana kelasnya itu adalah turunan dari kelas facile. Nah, cara bikinnya itu dengan menggunakan titik 2. Ini kelas car, titik 2, nah kemudian panggil kelas base-nya. Nah, sini public facile. Ini kuncinya di sini, titik 2. Jadi kita ngambilnya kemana? Nah, ngambilnya ke facile. Nah, kemudian public, di sini dia ada atribut namanya public, ada atribut namanya model ya. Jadi tipenya public nih. Model ini adalah Mustang. Nah, jadi begitu kita bikin car, ya, begitu kita bikin objek car. Nah, di sini dia panggil metode Hong.
Nah, kita lihat di dalam kelas car, apakah ada atau tidak method home. Nah, ini kan nggak ada. Ya, dia nggak punya method home. Yang punya method home itu adalah Facil gitu loh. Nah, tapi berhubung car ini adalah kelas turunan ya atau inheritance kelas dari Facil, maka dia bisa menggunakan metode yang dimiliki oleh si Facil. Gitu ya. Metode yang dimiliki oleh si Facil. Jadi begitu kita panggil mycar, kemudian kita panggil metodenya adalah home. Nah, kemudian di sini ada si out, dikeluarkan mycar titik brand, kemudian mycar titik model. Nah, ini pertama dia yang keluarnya itu adalah tutut dulu nih, tutut, kemudian baru nih brandnya dipanggil, brandnya adalah Ford, modelnya adalah Mustang. Gitu. Jadi brand pun juga ini bisa diambil sama kita. Nah, tapi dengan satu syarat, nah ini dia harus di akses modifier yang public atau yang protected. Gitu ya. Ingat, nah, di sini akses specifier kan ada 3, ada public, ada private, ada protected. Kalau public itu dia bisa diakses di luar kelas. Ya, semuanya bisa diakses di luar kelas membernya. Kalau private itu dia nggak bisa diakses ataupun dilihat di luar kelas itu. Ya, tapi kalau protected, nah hampir sama dengan private, cuma bedanya dia bisa diakses di kelas turunannya. Nah, di sini kan kita lagi ngomongin inheritance ya. Nah, jadi dia bisa diakses di kelas turunannya. Nah, jadi walaupun ini tipenya protected, tetap masih bisa diakses. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia bukan inheritance, ya itu nggak bisa diakses. Atau misalkan yang lebih simpelnya itu people, nah kelas people, gitu kan, kelas people. Kemudian ada kelas mahasiswa, mahasiswa itu turunan dari people, gitu kan, karena mahasiswa itu kan orang. Nah, nanti dia bisa mengakses apa namanya metode-metode ataupun atribut-atribut yang dimiliki oleh si people. Jadi dia langsung otomatis mewarisi sifat itu. Ya, contoh misalkan bapaknya bisa renang, nah, anaknya itu dia otomatis bisa renang, kayak gitu. Tapi itu si anaknya punya hobi lain, misalkan bisa masak. Nah, si bapaknya ini nggak bisa masak. Ya, jadi yang bisa masak itu cuma si anaknya. Jadi base class nggak bisa akses base class itu tidak bisa mewarisi sifat si anaknya. Ya. Base class tidak bisa mewarisi sifat child, tapi child itu bisa mewarisi secara otomatis sifat yang punya base class-nya. Konsepnya seperti itu inheritance. Nah, inheritance ini ada macam-macam ya, ada yang multi level, ada yang multiple. Nah, bedanya apa? Nah, multi level. Kalau multi level tuh jadi dia kayak ngomongin silsilah ini kalau multi level. Mulai dari bapak moyangnya sampai ke cucu cicitnya. Jadi kita bisa bikin child sampai tingkat n, ya. Itu turunan itu loh. Nah di sini misalkan kelas my class, nah ini base-nya nih, ini base-nya ini my class, ya. Dia punya satu metode namanya dia punya satu metode namanya my function, ya. Isinya itu adalah tulisan some content in parent class. Nah, begitu udah gitu dia ada satu kelas lagi namanya itu adalah kelas my child, ya. Yang mana my child ini adalah inheritance ya dari kelas my class. Nah, ini dia. Gitu. Nah, berarti si my child ini nanti dia bisa mengakses ya my function, kan gitu. Nah, kemudian yang kelas my grandchild. Nah, si my grandchild ini dia itu menginherit ke yang kelas my child gitu. My grandchild menginherit yang my child. Nah, baik yang my grandchild dan my child itu punya sifat yang dimiliki oleh base class-nya, yaitu adalah method my function. Jadi ini kita bisa pakai tuh. Ya, di sini my grandchild, kemudian objeknya namanya my object, lalu kita panggil method my function. Nah, ini bisa nih, gitu, karena dia masih turunannya semua, kayak gitu.
Nah, itu yang multi level. Bisa nggak bikin lagi turunannya lagi dari my grandchild? Bisa aja, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti di sini di my child ini dia punya method baru, nah itu bisa diakses oleh si my grandchild, kayak gitu. Oke. Ya, sekarang yang multiple. Nah, ini dia. Kalau multiple, nah jadi kita bisa mewarisi ya, bisa mewarisi lebih dari satu base class. Kayak misalkan ada bapak, ada ibu, ya kan, kawin lah, punya anak. Nah itu dia bisa dapat pewarisan sifat dari bapaknya, bisa dari ibunya, itulah, atau bisa kedua-duanya, gitu, mendapatkan sifat warisan itu. Nah itu menggunakan comma separated. Nah contoh kayak gini, my child class. Nah ini dia menginherit dari my class dan juga my other class. Jadi nanti si my child class ini dia punya sifat my function dan juga punya sifat my other function. Jadi punya dua gabungan dari metode base class-nya. Jadi ini base class, ini base class. Gitu. Jadi dua base class itu kita kita turunkan gitu. Jadi satu child class ya, derived class. Itu adalah my child class. Nah, di si child class ini dia bisa ngambil metode my function dan juga my other function. Seperti itu. Itu kalau yang multiple inheritance. Nah, access specifier, nah yang protected nih. Nah, protected ini bisa nah jadi salary ini dia access specifier-nya adalah protected. Nah, ini dia bisa diakses di dalam kelas turunannya. Nah, di sini ada kelas programmer tuh. Ya, dia ngambil dari employee. Bukan ngambil ya, tapi dia itu inherits dari employee, turunan dari employee. Nah, kemudian dia punya bonus, kemudian point set salary. Nah, set salary. Nah, ini salary ini kan nggak ada di sini, ya. Salary nggak ada di sini, adanya di base class. Tuh, adanya di base class. Tapi kita bisa pakai. Yang bentuknya protected bisa dipakai di derived class. Seperti itu, kurang dan lebihnya. Ada yang mau didiskusikan? Belum, Mbak. Aman berarti ya. Ya wis deh kalau gitu. Cukup, Pak. Cukup ya? Oke deh. Nih. Yang terakhirnya polymorphism. Nah, ini nih polymorphism. Polymorphism ini maksudnya itu dia many forms ya. Jadi banyak bentuk dia. Jadi and it occurs when he have many class that are related to each other by inheritance. Jadi dia itu terjadi pada saat dia memiliki banyak kelas yang berelasi ya satu sama lainnya dengan turunan. Jadi pakai ini tuh dia ngomongin inheritance nih. Contoh misalnya ini base class nih, base class ini dia ada animal. Nah si animal ini dia punya sifat bisa mengeluarkan suara gitu kan. Kemudian di sini ada turunannya nih, ya derived class. Ini ada pig, pig ini bagian dari animal gitu kan. Nah di sini suara animal sound, ya dia punya metode lagi namanya animal sound. Nah padahal di sini animal sound, di sini juga animal sound kan gitu ya. Nah kemudian di sini ada class dog. Nah, ini juga ini adalah child class ya, child class dari animal. Jadi dari sini nih, dari sini. Pig ngambil dari sini, dari animal, yang dog pun juga ngambil dari animal. Nah, baik pig dan dog itu dia masing-masing punya metodenya sendiri, tapi nama metode itu sama, animal sound ya. Jadi sama dengan yang base class. Jadi semuanya punya metode yang sama yaitu animal sound, animal sound, animal sound. Tapi isinya beda tuh. Ya, kalau yang ada di base class, the animal makes a sound. Kalau yang ada di pig, the pig says wee wee. Kalau yang ada di dog, the dog says bow bow. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin objeknya, ya animal my animal, pig my pig, dog my dog. Nah, my animal titik animal sound. Nah nanti ini dia isinya adalah the animal makes a sound. Kalau misalkan yang my pig, nah ini dia nih. Ini kita kopas aja biar nggak capek ngetik.
Kopas biar gak capek ngetik. Oke, sip, 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 sip. Nah, si animal sound, nah dia keluar tuh, the animal makes a sound. Kemudian yang my pig, nah pada saat dipanggil metode yang animal sound, itu dia yang muncul adalah the pig says. Yang dog pun yang muncul adalah the dog says. Jadi si animal sound yang punya base class itu nggak ada. Jadi digantikan oleh yang punya pribadinya seperti itu. Nah, ini polymorphism. Nah, why and when to use inheritance and polymorphism. Gitu. Jadi kapan dan kenapa kita menggunakan inheritance dan polymorphism. Jadi ini bisa berguna ya untuk kode yang yang sifatnya itu bisa kita gunakan berkali-kali ya. Reuse attribute and method of an existing class when you create a new class. Jadi kita bisa menggunakan atribut dan metode yang sudah ada gitu kan, dari kelas yang sudah ada pada saat kita bikin kelas yang baru. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi bikin metode-metode yang lain gitu. Atau kalau misalnya di prosedural itu kan namanya function gitu kan. Cuma kalau function kan kita nggak bisa bagi. Nah, kalau yang metode ini bisa kita turunkan, bisa kita bagikan seperti itu. Oke, sampai sini saya rasa cukup ya. Nggak ada yang ditanyakan juga kan ya. Dan juga saya tidak akan ada penugasan untuk minggu ini, jadi kita bisa agak santai dikit. Cuman untuk kelompok dipersiapkan ya untuk nanti UAS satu kelompoknya 2 orang. Nah, saya harap nanti minggu depan teman-teman semua udah nyetor nama ya. Jadi mau sama siapa aja. Siapa? Ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillah dulu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Alhamdulillahirrahmanirrahim. ya semoga apa yang kita pelajari walau singkat ini tapi bisa bermanfaat untuk kita di masa depan nanti ya. Amin. Sisanya silakan teman-teman belajar mandiri ya, belajar mandiri. Jadi dari yang sudah pernah dibuat, contoh UTS itu kan bikin yang menyelesaikan yang 2 titik temu itu kalau nggak salah ya, coba itu dibikin dalam bentuk OP atau dari yang kemarin tuh yang bikin progress report gitu kan, coba bikin dalam bentuk OP. Nah itu cuma latihan ya, nggak harus dikumpulin, cuma latihan aja. Oke, saya cukupkan. Terima kasih banyak semuanya pada teman-teman yang sudah bergabung atas partisipasinya. Saya cuma terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Izin live ya. Ya Pak, izin live juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.